Halo, perkenalkan nama saya Citra Wahyuni, alamat saya Kelurahan Takimpo, asal sekolah saya SMA Negeri 2 Pasar Wajo. Sebelum kita masuk materi hukum dasar kimia, terlebih dahulu kita harus mengetahui hukum dasar kimia dipelajari untuk mengerti cara kerja dan konsep dalam dunia kimia. Ada beberapa hal yang harus dipelajari sebelum mengerti hukum dasar kimia, yakni massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif atau biasa disebut dengan AR merupakan massa dari suatu atom yang didasarkan pada kelimpahan isotop di alam. Untuk mempermudah perhitungan, massa atom relatif juga dapat dinyatakan sebagai perbandingan massa satu atom dan 1/2 massa satu atom karbon 12. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. ARX sama dengan massa satu atom X per 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Yang kedua, massa molekul relatif atau biasa disebut dengan MR merupakan perbandingan antara massa satu molekul unsur atau senyawa dan 1/2 massa satu atom karbon 12. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. MRX sama dengan massa satu molekul X diper 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Massa molekul relatif juga menunjukkan massa total relatif unsur penyusun suatu molekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum dasar kimia. Apakah itu hukum dasar kimia? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Aspek kuantitatif dapat diperoleh dari pengukuran massa, volume, konsentrasi yang terkait dengan jumlah partikel atom, ion, molekul, atau rumus kimia yang terkait dalam persamaan reaksi kimia. Pada perhitungan kimia, secara stokiometri memerlukan hukum-hukum dasar yang relevan. Ada beberapa hukum dasar yang penting diantaranya adalah 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Anthony Laurent Lavoisier, ilmuwan yang melakukan mengamati percobaan dan mengungkapkan bahwa massa total zat sebelum bereaksi akan selalu sama dengan massa zat hasil reaksi. Contoh 1. Sebanyak 6 gram oksigen bereaksi tepat habis dengan 4 gram logam magnesium membentuk senyawa magnesium oksida. Berapakah massa magnesium oksida yang dihasilkan? Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Massa magnesium oksida sama dengan massa oksigen tambah massa logam magnesium. 10 gram massa magnesium sama dengan 6 gram massa oksigen tambah 4 gram massa logam magnesium. Contoh 2. Sebanyak 4,0 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut adalah 30%, maka massa karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses pembakaran tersebut adalah, jika diketahui ARC sama dengan 12, O sama dengan 16. Maka hasil proses pembakaran dapat dihitung dengan cara menghitung massa karbon sebelum bereaksi adalah persen karbon sama dengan massa karbon diper massa cuplikan dikali 100%. 30% sama dengan massa karbon diper 4 dikali 100%. 120 sama dengan 100 massa karbon. Massa karbon sama dengan 1,2 gram. Itu adalah hasil hitungan massa atom karbon sebelum reaksi. Dengan asumsi bahwa massa atom karbon sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama,
maka massa atom karbon sebelum reaksi sama dengan massa atom karbon dalam senyawa karbon dioksida sebagai hasil reaksi. Massa unsur sama dengan jumlah unsur kali AR per NR dikali massa senyawa. 1,2 sama dengan 1 kali 12 per 44 dikali massa karbon dioksida. 52,8 sama dengan 12 massa karbon dioksida. Massa karbon dioksida sama dengan 4,4 gram. Itu adalah massa karbon dioksida setelah hasil reaksi. Hukum kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Crouse. Joseph Louis Crouse, seorang ilmuwan, mengemukakan sifat penting dari senyawa, yaitu perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama dari manapun asalnya akan memiliki perbandingan massa unsur yang sama. Contohnya, air memiliki rumus kimia H2O. Perbandingan massa hidrogen dan oksigennya dalam air H/O sama dengan 2/16. Dapat disederhanakan 1/8. Dimanapun air berasal, maka perbandingannya adalah sama, yaitu antara hidrogen dan oksigennya adalah 1/8. 3. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. John Dalton mengemukakan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur mengusungnya tetap, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa adalah CO dan CO2, PCl3 dan PCl5, N2O, NO, NO2, N2O5, dan lain sebagainya. Contohnya, bila unsur nitrogen dan oksigen disenyawakan dapat terbentuk NO di mana massa N banding O sama dengan 14/16 sama dengan 7/8. NO2 di mana massa N banding O sama dengan 14/32 sama dengan 7/16. Jika massa nitrogen yang sama banyaknya, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa NO banding NO2 sama dengan 16/32 sama dengan 1/2. 4. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac mendasar pada hasil percobaannya, mengemukakan bahwa volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada massa dan tekanan yang berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Percobaan sederhana yang dilakukan menghasilkan perbandingan volume hidrogen banding oksigen banding uap air adalah 2/1/2. Nampak bahwa perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien unsur atau senyawa pada persamaan reaksi setara, yaitu persamaan reaksi dengan jumlah atom di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Reaksi pembentukan air 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Volume gas hidrogen banding oksigen banding uap air sama dengan 2/1/2. Contoh, N2 tambah H2 menghasilkan NH3 pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi tersebut secara berurutan adalah berdasarkan hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi sebanding dengan koefisien dalam reaksi tersebut. Reaksi pembentukan amonia setelah setara adalah sebagai berikut. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3, sehingga perbandingan volume gas N2, H2, dan NH3 berturut-turut adalah 1/3/2. 5. Hipotesa Avogadro. Amadeo Avogadro mengungkapkan hasil penelitiannya dengan kesimpulan, jika gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molul atau molekul yang sama. Contoh, pada reaksi pembentukan air, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan
1 ATM sebanyak 10 liter. Volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Volume H2 banding volume O2 sama dengan koefisien H2 banding koefisien O2. Volume O2 sama dengan X volume H2. Volume O2 sama dengan X 10 liter sama dengan 5 liter. Volume H2O sama dengan X10L sama dengan 10 liter. Jika gas oksigen memiliki jumlah molekul sebanyak X, maka uap air akan memiliki jumlah molekul sebanyak 2 kali. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.